Mas Hari Ali biasa disapa dengan sebutan Pak Mas. Lahir di Brebes, Jawa Tengah pada September 1976. Menyelesaikan program studi Diploma 4 Teknik Radiologi dengan keminatan CT scan pada tahun 2011. Bekerja sebagai aparatur sipil negara, saat ini dinas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selain sebagai radiografer yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, Pak Mas juga sebagai asesor radiografer pada lembaga sertifikasi profesi pusat peningkatan mutu Kementerian Kesehatan cabang RCM yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikat Pravi atau BNSP. Nah, selanjutnya adalah di samping dunia radiologi yang ia geluti setiap hari, Pak Mas juga memiliki keminatan di bidang pengembangan diri. Melalui bendera My Dream Konsultindo, Pak Mas kerap memberikan training dan workshop yang bertema Soft Skill Spiritual Motivation, Master Self-Talk Indonesia, dan Public Speaking. Untuk pagi hari ini, beliau akan memberikan materi yang bertema urgensi partisipatif radiografer dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 atau COVID-19. Demikian mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk waktu kami persilakan kepada narasumber kami pada pagi hari. Silakan Pak Mas Hari. Semangat. Terima kasih Mas Zuko atas kesempatannya untuk sharing mengenai urgensi partisipatif radiografer dalam menyukseskan program vaksinasi COVID tahun 19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar dengan baik ya. Sahabat-sahabat radiografer Indonesia yang baik hatinya, mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kita semua radiografer Indonesia yang masih aktif di pelayanan, yang sudah paripurna, purna tugas misalnya, tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kebaikan-kebaikan. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk menelisik apa sih urgensinya, kenapa radiografer harus ikut berperan aktif dalam menyukseskan program vaksinasi. Sahabat-sahabat sekalian, ini tadi biodata sudah dibacakan, jadi kita lewati saja. Nah, saya akan langsung kepada materi. Ketika kita bicara vaksin, maka yang menjadi latar belakangnya, kita harus tahu data sebaran terlebih dahulu. Saya mengupdate pada tanggal 6 Februari, secara global, ternyata di dunia ini ada lebih dari 200 negara yang telah terpajan oleh COVID. Lebih dari 200 negara. Yang terkonfirmasi lebih dari 104 juta. Dan yang sangat mencengangkan adalah yang meninggal. Lebih dari 2 juta. Ini peta sebaran dunia. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi di tanah air, di Indonesia? Ini yang terbaru, hari kemarin. Dan ini informasi yang didapat langsung dari Kemenkes, artinya jalur resmi. Yang positif 1.174.000. Alhamdulillah yang sembuh hampir menyentuh 1 juta. Dan yang meninggal gugur ada 31.976. Dari angka yang meninggal itu, mungkin di antara mereka ada sahabat kita. Ada teman-teman radiografer. Bahkan termasuk mungkin ada keluarga kita yang juga telah gugur karena COVID ini. Hari ini, kawan-kawan kita yang masih melakukan isolasi mandiri, tidak sedikit. Yang di Wisma Atlet, beberapa radiografer Jakarta masih sedang berjuang untuk sembuh. Mungkin teman-teman juga di seluruh Indonesia banyak yang sedang mengalami itu. Oleh karena itu, ini bukan hal yang remeh, ini bukan main-main, ini persoalan serius. Dan
yang bikin kita menjadi sedih juga adalah peningkatan jumlah kasus konfirmasi trennya selalu naik. Selalu bertambah. Anda bisa saksikan yang warna kuning itu adalah konfirmasi harian. Selalu bertambah, bertambah, dan bertambah. Bahkan ada yang menyebut para epidemiolog itu sekarang belum pada titik puncak. Artinya ada kemungkinan bakal terus naik lagi. Kemudian konfirmasi total Anda juga bisa perhatikan seperti sedang naik gunung. Bertambah terus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita lihat bagaimana tenaga kesehatan yang terkonfirmasi. Dari PPNI, itu ada 4.864 yang terkonfirmasi COVID. Tetapi yang gugur ada 237. Nah, saya ingin menunjukkan dari Pari. Ini data tanggal 8 Februari, artinya minggu lalu. Nakes yang terkonfirmasi sejumlah 424. Dan yang gugur untuk radiografer ada 12. Saya percaya angka 424 ini bukan angka terbesar. Boleh jadi ada yang belum tercatat. Jadi bisa lebih dari 424. Ini data terbaru 8 Februari 2021. Demikian juga dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Bisa Anda lihat. Nah, ketika seorang pasien datang ke rumah sakit, proses diagnosa COVID itu melalui antara pertama adalah amnesa, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi. Artinya apa? Radiologi tetap memiliki peran. Dengan adanya pandemi ini bukan berarti kemudian radiologi tutup. Tidak. Justru diperlukan. Karena untuk mengkonfirmasi. Untuk melihat, di bawahnya ada ground glass opacity, local orbitatory PT shadowing, interstitial abnormality. Untuk memastikan. Makanya kita bisa melihat, sekarang salah satu prosedur untuk dokter obgyn ketika mau melakukan sesar, dulu tabu yang namanya ibu hamil itu di ronsen. Sekarang menjadi menu yang wajib. Mau tidak mau ketika akan sesar harus di foto ronsen. Kita suka tidak suka juga menjalankan. Yang terpenting adalah kita harus mengikuti prosedur. Ya. Jangan lupa untuk meminta inform consent-nya. Nah, artinya walaupun sahabat radiografer banyak yang terpapar, banyak yang gugur, tetap kita harus melakukan pelayanan. Di semua segmen pelayanan radiologi. Radiologi konvensional, MRI, CT scan, imaging, semuanya tetap memberikan pelayanan. Hampir seperti normal, kita tetap melayani. Nah, sahabat-sahabat radiografer, karena kita tetap memberikan pelayanan, artinya radiografer memiliki risiko yang sangat tinggi untuk berpotensi terpapar COVID. Kan begitu? Kok bisa? Tentu saja. Karena aktivitas radiografer tempatnya di rumah sakit. Sementara penderita COVID berobat dan dirawatnya di rumah sakit. Karena dibilang Kita ketemu orang-orang yang garis jelas. Yang boleh jadi dia membawa kemudian jarak pasien dengan diketahui relatif dekat. Bayangkan, kita misalnya dalam satu ruangan pelayanan kita bekerja berdua kali. Sementara ruang operatornya sangat terbatas. Maka kita akan tetap berinteraksi dengan sangat dekat kepada pasien-pasien. Nah, ketika pasien banyak, maka kita menjadi terkuras energinya. Dan kalau terkuras, cepat lelah. Ketika lelah, mudah sakit. Imunitas kita menjadi turun. Kita mudah terinfeksi. Ini beberapa korelasi kenapa kita disampaikan bahwa radiografer punya potensi tinggi terkena. Belum kalau kegiatannya overload. Kita kadang stres duluan. Pikiran kita udah pusing duluan. Suasana hati tidak nyaman, tidak tentram. Dan itu juga menimbulkan mudah menjadi sakit. Nah, oleh karena itu dibutuhkan upaya konkret,
yakni dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan menjalankan pola hidup bersih dan sehat. 3 hal penting inilah yang kemarin dipaparkan oleh Pak Sulis mewakili Ketua MTKI, bahwa setiap kita tenaga kesehatan harus konsisten, konsekuen untuk menjalankan jaga iman, jaga aman, dan jaga imun. Hampir kita semua sudah tahu dan sangat hafal. Tapi sejauh mana kita mau menjalankannya, itu dikembalikan kepada kita. Inilah pentingnya kita membangun kesadaran bahwa ketika jaga iman, artinya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dengan sepenuh keyakinan bahwa pandemi ini akan berakhir, sejauh tenaga kesehatan akan selamat ketika memberikan pelayanan. Tentu saja tidak cukup dengan harapan, tapi harus ada upaya. Salah satunya adalah protokol kesehatan yang tadinya 3M menjadi 5M. Kemudian imun adalah PHS, ya, pola hidup bersih dan sehat. Ini sangat normatif. Nah, dari hasil survei yang pernah dilakukan, ternyata pada seminggu terakhir, bagaimana masyarakat ketika berada di luar rumah. Nah, ini alhamdulillah tingkat kepatuhan dari responden ternyata sudah baik, ya. Jadi yang warna hijau ini artinya aktif menjalankan. Yang kuning hanya kadang-kadang, sedangkan angka yang merah ini adalah tidak pernah melakukan. Tapi ini tidak cukup karena bagaimanapun COVID-19 tidak terlihat. Ketika yang sedikit ini terpapar, maka potensi menyebarkannya tinggi. Menurut ahli epidemiolog Dr. Riono itu, bahwa angka produksi dari ketika ada seseorang yang terpapar, ia akan menyebar kepada 3 orang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika dilakukan tes dari 3 orang, maka 2 diantaranya terpapar. Nah, inilah fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Dari orang-orang yang tidak mau menjalankan protokol kesehatan itu, ada beberapa alasan. Nah, alasan yang paling tinggi adalah karena tidak ada sanksi, ini 55%. Bisa Anda lihat. Kemudian ada berbagai macam itu. Harga masker yang katanya cenderung mahal, pekerjaan merasa terganggu karena sulit, pimpinan tidak memberikan keteladanan, kemudian karena mengikuti orang lain, dia tidak melakukan protokol kesehatan, kenapa saya harus melakukan? Dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, selain harus dihentikan dengan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat, juga vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu solusi dalam berupaya untuk menghentikan laju COVID-19. Tapi kenyataannya ketika pemerintah telah memprogramkan vaksin ini, menjadi pertanyaan besar adalah apakah masyarakat sudah siap? Apakah kita sudah siap? Nah, ada sebuah survei yang dilakukan oleh COVID-19 Vaccine Acceptance, ternyata 26-45% masih ragu dan cenderung untuk menolak. Kenapa menolak? Ada yang tidak yakin keamanannya. Ada yang tidak yakin efektivitasnya. Ada yang merasa cemas akan khawatir terjadi efek samping. Dia tidak percaya terhadap vaksin. Ada juga yang merasa kepercayaan atau agamanya tidak membolehkan dan lain-lain. Nah, ini angka-angkanya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan survei dari ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, jadi kelompok yang memberikan teknik tentang imunisasi di Indonesia, disebutkan ada 27% yang masih ragu. Masyarakat kita itu cenderung menolak untuk dilakukan vaksin. Nah, yang 27% ini bisa menjadi efek domino. Dia akan menularkan kepada lingkungannya sehingga program yang sudah dibuat sedemikian rupa sebagai upaya kesungguhan dari pemerintah kita yang berjuang melalui diplomasi yang tingkat tinggi karena antar negara menjadi sia-sia kalau
kita tidak meluruskan dan mendudukkan dengan benar persepsi tentang urgensi dari vaksinasi ini. Ini survei yang dilakukan oleh ITAGI. Jadi hanya 45% yang menyatakan telah bersedia dan mau untuk divaksin. Nah, kenapa ada masyarakat yang tidak mau? Tadi sudah disampaikan alasannya, tapi pada intinya, ini terutama buat kita para tenaga kesehatan, radiografer pada khususnya, biasanya faktor ambak. Apa manfaat bagiku? Karena tidak tahu apa sih manfaatnya kalau kita dilakukan vaksinasi. Nah, ini ada 4 hal yang lebih utama, yaitu pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Seperti tadi sudah disampaikan, bahwa yang sakit terus bertambah, yang gugur juga meningkat. Nah, salah satu upaya menurunkannya melalui vaksin ini. Karena vaksin ini adalah upaya untuk memberikan kekebalan kepada tubuh kita. Yang kedua itu, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Sehingga bisa melindungi masyarakat. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Ketika tiap pribadi kita menjadi pribadi yang sehat, maka secara kolektif masyarakat kita juga menjadi sehat sehingga sistem kesehatan bisa dibangun lebih maksimal. Dan yang berikutnya adalah menjaga produktivitas, minimal dampak sosial dan ekonomi. Artinya ketika masyarakat kita sehat, maka ekonomi menjadi pulih karena aktivitas produktivitas akan semakin bisa sinergi. Nah, manfaat-manfaat inilah yang mungkin perlu untuk kita gaungkan, untuk kita edukasi kepada masyarakat kita. Wabil khusus kepada tenaga kesehatan, terutama tenaga radiografer. Karena ternyata ketika kami melakukan perbincangan ringan dengan kawan-kawan, ada juga radiografer yang tidak bersedia, walaupun dia tidak memiliki penghalang ya untuk dilakukan. Nah, ini sedikit tentang herd immunity. Pada tingkat individu disebut adaptive immunity. Jadi imunitas itu bisa dibangun melalui 2 langkah. Yang pertama adalah dengan natural infection, yang kedua adalah melalui vaksin. Nah, yang natural alamiah adalah kepada sejawat teman-teman kita yang sudah pernah terpapar atau penyintas dari COVID. Tapi kalau ini yang kita ambil jalannya, maka resikonya adalah akan banyak orang yang berguguran. Oleh karena itu, langkah yang kedua yaitu melalui vaksinasi. Nah, pada kondisi tertentu, imunitas individu akan bisa dikonversi secara populasi menjadi kemampuan proteksi yang secara tidak langsung kepada masyarakat. Dan apabila para individu-individu itu sudah imun, maka dalam skala besar akan bisa membantu menghentikan laju dari COVID tersebut. Menurut para pakar, paling tidak lebih dari 70% masyarakat harus sudah divaksin. Nah, potensi yang akan terjadi, yang akan muncul apabila tidak dilakukan vaksin, maka angka kesakitan dan kematian akan terus bertambah, terutama pada kelompok yang rentan, sampai terbentuknya herd immunity. Nah, cuman resikonya adalah artinya banyak korban. Sampai hari ini, jenis virusnya masih memiliki potensi untuk mutasi, artinya berkembang. Belum bisa diidentifikasi secara pasti ini jenisnya dan bisa diselesaikan dengan cara ini. Masih belum. Semua masih dalam proses belajar. Nah, inilah kira-kira gambaran dari herd immunity itu. Jadi yang warna putih ini adalah orang sehat yang tidak diimunisasi. Yang merah adalah orang yang terinfeksi dan bisa menularkan. Ketika masyarakat tidak ada yang diimunisasi, maka dampak resikonya ada di gambar sebelah kanan. Ya, semuanya jadi tertular, jadi warna merah, jadi terinfeksi. Berbeda dengan yang di bawah. Yang di bawah kita bisa lihat ada warna kuning. Itu orang sehat yang diimunisasi atau divaksin. Apabila ada orang yang sehat diimunisasi, maka orang yang tidak sehat, tidak diimunisasi, akan menimbulkan terinfeksinya lebih kecil. Anda bisa lihat di sisi sebelah kanannya. Penularan bisa dihentikan. Inilah manfaat dari vaksinasi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat dari kondisi psikologis masyarakat. Masyarakat kita itu terkait dengan vaksin, prinsipnya ada 3. Mereka ada yang menolak,
Kenapa menolak? Karena ada yang takut, ada yang dia kecewa memang dasarnya dari awal. Kemudian yang ketiga, dia tidak suka. Yang kedua, biasa-biasa saja. Dia enjoy. Ada syukur, nggak ada juga nggak masalah. Dan yang ketiga adalah yang menerima. Yang memang dengan penuh kesadaran, dia sangat paham, maka dia menyambutnya dengan baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Paling tidak ada 5 hal penyebabnya. Pertama adalah karena pengetahuan. Terkait dengan pengetahuan ini, maka asupan informasi yang kita dapat harus benar-benar diperhatikan sumbernya. Karena menurut informasi dari Kominfo, dari kurun sejak ada pandemi ini, hoax, berita-berita yang salah tapi terus didengungkan, itu ada 4.000-an berita yang tidak benar tapi dipersepsikan benar. Dan ini sangat menghalangi program-program pemerintah untuk segera menuntaskan pandemi ini. Kemudian persepsi atau pola pikirnya, mindset sejak awalnya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Mungkin dia hidup di lingkungan masyarakat yang memang tidak setuju dengan COVID. Sehingga ketika kecil pun tidak pernah diimunisasi. Memang tidak pernah diimunisasi gitu ya, tidak pernah divaksin. Yang ketiga adalah nilai personal atau value, keyakinannya. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakatnya. Ketika teman-temannya kondusif dan bisa memiliki pemahaman yang benar, maka dia bisa bersinergi untuk mensukseskannya. Nah, 5 langkah ini, 5 pengalaman masa lalu, pengetahuan, persepsinya, inilah yang harus kita bangun para radiografer ini di dalam mensukseskan proses vaksinasi ini. Nah, ini kenapa radiografer menjadi prioritas utama untuk divaksin? Karena radiografer berada pada garda terdepan yang paling berisiko untuk terpapar COVID. Seperti tadi di awal sudah kita sampaikan. Kemudian berpotensi menularkan virus kepada pasien, kepada keluarga kita sendiri, suami, istri, anak, mungkin orang tua yang satu rumah, atau bahkan mungkin masyarakat sekitar karena kita punya aktivitas dan interaksi dengan lingkungan. Dapat secara aktif mempengaruhi keputusan keluarga dan anggota masyarakat untuk ikut vaksinasi. Tenaga kesehatan, baik yang bekerja ataupun sebagai relawan, berpotensi tertular dari pasien atau benda-benda yang tertular. Karena aktivitas kita ada di aktivitas tempat yang ada sumber COVID-nya. Nah, sekarang lantas apa peran kita sebagai radiografer dalam program vaksinasi? Yang pertama, mungkin kita menjadi vaksinator ya, orang yang melakukan vaksinasi. Artinya berperan dalam proses kemanitiannya. Mungkin bertugas sebagai administratifnya atau mungkin sebagai orang yang menjelaskan. Sebagai profesi, maka kita harus mengkampanyekan secara masif tentang pentingnya vaksinasi ini dari pusat hingga struktur yang paling bawah. Dan radiografer sebagai tenaga kesehatan, maka biasanya juga diakui sebagai tokoh masyarakat. Maka butuh menjadi keteladanan, memberi contoh bahwa saya sudah divaksin dan saya aman dan saya meyakini bahwa vaksin ini adalah upaya untuk menghentikan COVID. Kemudian setiap pribadi harus juga menyebarkan kabar positif untuk menghentikan kabar hoax. Ini peran-peran penting yang sangat mungkin bisa kita lakukan. Mungkin ada banyak daftar lain, apa sih peran kita yang bisa kita lakukan? Nanti bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ada 4 hal yang tidak dapat diraih kembali. Yang pertama adalah batu ketika sudah dilempar. Dia nggak kembali, kecuali kita jemput lagi. Kemudian kata-kata ketika sudah diucapkan. Ketika kata-katanya baik mungkin bisa menghibur, tapi kalau menyakiti bisa melukai hati. Dan kemudian kesempatan ketika sudah berlalu. Pemerintah kita punya komitmen memberi kesempatan seluas-luasnya tenaga kesehatan, radiografer menjadi prioritas pertama untuk divaksin. Maka yuk kita ambil kesempatan ini. Jangan disia-siakan. Ketika vaksin ini kemudian oleh pemerintah digong untuk bisa disuntikan melalui proses yang sangat panjang. Bahkan melalui MUI, status dari vaksin ini sudah dinyatakan halal, suci, sehingga tidak ada kendala dari sisi ini. Kemudian
Satu lagi dari 4 hal itu adalah waktu setelah beranjak pergi. Sekarang kita masih dalam suasana tahun baru di awal Februari ini, kita percepat prosesnya agar pandemi segera bisa kita akhiri. Dan untuk kawan-kawan, ketika mau mengakses informasi tentang COVID, saya sarankan sebaiknya kepada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini beberapa linknya, nanti materi ini akan dibagikan, Anda bisa lihat, ini yang sebaiknya diikuti. Termasuk narasumber personal, yang sebaiknya kita akses dan kita percaya adalah tokoh-tokoh yang memang punya kiprah. Misalnya, kalau dokter-dokter yang memang ahlinya atau pakarnya. Kalau hal vaksin, mungkin Anda bisa merujuk Dr. Dirga Sakti Rambe misalnya, memang pakar vaksin yang diakui oleh dunia. Atau Dr. Tonang yang direktur di Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Sehingga kita akan benar yang menjadi value keyakinan kita, sehingga masyarakat yang melihat kita juga tidak tersesat. Dan sebagai pengingat, Ibu Sina pernah mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit. Ketika vaksin ini datang, mudah-mudahan bisa menjadikan ketenangan kepada kita karena ada proses ikhtiar yang mulai terbuka sehingga kita akan bisa menghentikan laju dari obat. Kita akan muncul ketenangan karena ketenangan adalah separuh dari obat dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Kita belum tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir, tapi mari terus kita tumbuhkan kesabaran. Mudah-mudahan sejawat sekalian, teman-teman radiografer diberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya dan kita bisa berperan menyebar memanfaatkan bagi sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa kita gali melalui diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.